Bab 441, lihatlah bintang-bintang. Wang Xiaolong, Sik Xiao Fei, dan kedua pelayannya berjalan kembali ke markas gerbang Asura, bepergian di siang hari, beristirahat dan berkultivasi di malam hari. Tak pelak, Wang Xiaolong memperlihatkan keterampilan memanggang dagingnya yang luar biasa di hadapan ketiga wanita itu, dan tanpa kecuali, ketiganya terpikat. Bahkan Sik Xiao Fei menyisihkan sikap wanita bangsawannya, mengambil daging panggang dengan tangan kosong dan merobek daging langsung dari tulang dengan minyak berkilau di bibirnya. Meskipun demikian, tindakannya tidak mengurangi kecantikannya. Pada kenyataannya, di setiap akhir makan, cara dia mengisap jarinya akan memunculkan beberapa fantasi ambigu pada orang lain. Sejak malam pertama dia mencicipi daging panggang Wang Xiaolong, setiap malam ketika mereka berhenti untuk istirahat malam, Sik Xiao Fei akan mengayunkan lengan Wang Xiaolong, bertindak manja untuk daging panggang. Tindakannya hampir meniru Liu Tian di masa-masa awal. Ekspresi cantik, imut, dan murni di wajahnya memiliki pesona yang sulit untuk ditolak. Butuh kelompok Wang Xiaolong sedikit lebih dari 1 bulan untuk tiba di markas gerbang Asura. Ketika mereka berjalan melewati gebang, Wang Xiaolong menghela nafas lega. Tanggung jawab sehari-hari sebagai juru masak bukanlah kehidupan yang mudah, terutama bermain juru masak untuk kecantikan nomor 1 benua angin salju. Tepat ketika Wang Xiaolong kembali ke markas gerbang Asura, Liu Tian datang mencarinya di halaman rumahnya dengan air mata mengalir di wajah kecilnya, berteriak mengapa Wang Xiaolong butuh waktu lama untuk kembali, apakah dia berencana membuang Liu Tian pergi, tanda seru. Wang Xiaolong hampir mengeluarkan peluru. Liu Tian tidak tahu kapan Wang Xiaolong meninggalkan markas gerbang Asura, jadi dia ditinggalkan di sana. Jika Liu Tian tahu bahwa Wang Xiaolong akan pergi ke Asura City, dia akan bersikeras untuk ikut. Kakak, malam ini kamu memanggang daging untukku, oke? Liu Tian menarik lengan Wang Xiaolong dan menggunakan sepasang mata hitam obsidiannya yang polos untuk menatap Wang Xiaolong dengan sedikit memohon. Merasa pusing, Wang Xiaolong dengan enggan mengangguk setuju. Pada malam yang sama Wang Xiaolong kembali ke gerbang Asura, tanggung jawab juru masaknya berlanjut. Di sekitar api unggun di lapangan Asura, 7 orang berkumpul, Wang Xiaolong, kelompok 3 orang Sik Xiao Fei, Liu Tian, Zhao Su, dan Zheng Fu. Aroma aromatik daging panggang menggelitik lubang hidung mereka. Yang berdaulat, setelah Anda menyelamatkan Nona Si, Xie Hui itu bereaksi seperti anjing gila dan mengeluarkan perintah dari atas ke bawah. Semua murid gerbang Asura, keluarga, dan pasukan yang tunduk pada gerbang Asura di dalam wilayah kultus Dewa Kosmos dibantai bersih. Zhao Su memberitahu Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangguk. Dia sudah mendengar tentang masalah ini. Sisi baiknya adalah fakta bahwa gerbang Asura tidak memiliki banyak murid di dalam wilayah kultus Dewa Kosmos. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh Wang Xiaolong meskipun dia menginginkannya. Setelah Sovereign memenggal patriark keluarga Ki Kota Enigma, di antara 14 keluarga, 10 dari mereka telah bersumpah setia pada gerbang Asura kita, Zhang Fu menambahkan dan menyebutkan 4 keluarga tersisa yang tersisa di pagar. Selanjutnya, Wang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Zheng Su tentang situasi gerbang Asura saat ini dan kejadian terbaru di dunia roh bela diri. Baik Zhao Su dan Zheng Fu melaporkan apa yang mereka ketahui. Sejak pertempuran alun-alun Asura, Dewa Templar tidak menonjolkan diri, tidak ada yang luar biasa yang terlihat dari pihak mereka. Di permukaan, mereka tampak berperilaku. Sementara mereka bertiga sedang mendiskusikan masalah ini, Liu Tian dengan senang hati menggerogoti kaki tiran boar panggang sambil mendecakkan bibirnya. Hari-hari ini, selama ketidakhadiran Wang Xiaolong, si kecil telah sangat menderita. Malam ini, dia harus makan sampai kenyang, untuk mengimbangi penderitaan beberapa hari terakhir. Dibandingkan dengan Liu Tian, perilaku makan Sik Xiao Fei dan kedua pelayannya lebih beradab dan mudah dilihat. Meskipun sibuk dengan daging tiran boar di tangannya, mata Sik Xiao Fei tidak menganggur, dari waktu ke waktu dia akan melirik Wang Xiaolong secara sembunyi-sembunyi. Di bawah cahaya api unggun, ketampanan Wang Xiaolong sepertinya memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan. Pesta kecil itu berakhir beberapa jam kemudian dan semua orang bubar malam itu. Namun,
Ketika Wang Xiaolong baru saja melangkah ke halaman rumahnya, Sik Xiao Fei mengunjunginya. "Kakak Wang, bisakah kamu menemaniku melihat bintang-bintang?" Sik Xiao Fei datang dengan permintaan. "Melihat bintang?" Wang Xiaolong menatap Sik Xiao Fei dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Sik Xiao Fei menjadi malu di bawah tatapan Wang Xiaolong, rona merah tipis mewarnai pipinya. Untungnya, hari sudah gelap dan tidak terlihat meski di bawah sinar bulan. Dia mengangguk pada Wang Xiaolong, "Ketika saya masih muda, ibu sering menemani saya melihat bintang, malam ini saya tiba-tiba merasa ingin melihat bintang. Kakak Wang, bisakah Anda menemani saya?" Melihat wajah penuh antisipasi itu, pada akhirnya, Wang Xiaolong mengangguk. Dia sudah kembali ke markas gerbang Asura, latihan bisa menunggu 1 malam. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Sik Xiao Fei, melompat ke atap halamannya dan duduk. Detak jantung Sik Xiao Fei semakin cepat, terdengar seperti genderang perang di telinganya saat Wang Xiaolong memegang tangannya. Duduk di atap, Wang Xiaolong menatap langit malam yang luas dan melihat bahwa itu dipenuhi bintang. Berkilauan cerah dalam kegelapan, mereka tampak menenangkan hati dan pikiran. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya di bumi, ketika dia masih kecil, dia sering melihat bintang seperti ini. Langit martial spirit world ini sama santainya dengan yang ada di bumi. Sik Xiao Fei duduk di samping Wang Xiaolong, detak jantungnya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat Wang Xiaolong diam-diam memandangi bintang-bintang. Mengikuti pandangan Wang Xiaolong, dia melihat ke langit malam, bergumam pada dirinya sendiri, "Sangat cantik." Wang Xiaolong ditarik keluar dari lamunannya oleh suaranya. Dari samping, ekspresi terpesona Sik Xiao Fei saat dia menatap langit malam benar-benar memikat, hidung bulat kecil dan mulut mungil, aroma tubuhnya yang harum menggoda hidung Wang Xiaolong. "Ibumu pasti sangat mencintaimu." Wang Xiaolong memusatkan perhatiannya saat dia berkata. Sik Xiao Fei memandang ke arah Wang Xiaolong, memberinya senyum cemerlang yang memukulnya pada intinya. "Benar, ibuku sangat mencintaiku, tetapi ayahku sangat penuh kebencian, selalu memaksaku untuk berlatih sejak aku masih kecil." Wang Xiaolong terkekeh pelan mendengar kata-katanya, "Itu karena ayahmu juga mencintaimu." Martial Spirit World adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Si Fantian memaksa putrinya untuk berkultivasi sehingga dia dapat memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sik Xiao Fei mengangguk, "Aku tahu." Tapi wajah kecilnya tampak kecewa. "Kakak Wang, apakah aku tidak berguna?" Wang Xiaolong terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dengan cepat mengerti bahwa dia mengacu pada dirinya yang ditangkap oleh Xie Hui. "Tidak." Wang Xiaolong menjawab, "Bakatmu bagus. Dengan bakatmu, hanya ada segelintir orang yang dianggap lebih berbakat darimu. Anda belum lama berkultivasi, tetapi sudah menembus ke alam saint, itu adalah pencapaian yang luar biasa." Wang Xiaolong tidak mengucapkan kata-kata manis. Di seluruh Martial Spirit World, ada sekte besar dan murid jenius keluarga super yang tak terhitung jumlahnya yang gagal untuk maju ke alam saint meskipun berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Sik Xiao Fei menatap lurus ke arah Wang Xiaolong, matanya yang indah berkabut, saat suaranya terdengar lembut, "Terima kasih, kakak Wang bisakah aku bersandar padamu sebentar?" Tatapan mata Sik Xiao Fei mirip dengan bagaimana Lilu memandang Wang Xiaolong pada tahun dia pergi, terlalu mirip. Wang Xiaolong mengangguk. Mendapatkan izin dari Wang Xiaolong, Sik Xiao Fei perlahan mendekat, meletakkan kepalanya di bahu Wang Xiaolong, menyerap aroma maskulin yang berasal dari tubuh Wang Xiaolong. Napasnya bertambah cepat, tersipu diam-diam dalam kegelapan. Keduanya duduk diam seperti ini, menatap langit malam yang beledu. Beberapa waktu kemudian, Wang Xiaolong berbalik untuk melihat Sik Xiao Fei, hanya untuk menemukan gadis itu tertidur bersandar di bahunya. Bulu mata kecantikan tidur itu berkibar seperti kupu-kupu menari, kulitnya halus dan mulus, mirip lukisan. Enggan untuk membangunkannya, dia membiarkannya tidur, bersandar padanya. Malam berangsur-angsur memudar. Sik Xiao Fei terbangun saat sinar matahari pagi menerpa wajahnya. Ketika dia sadar, jeritan kecil keluar dari mulutnya, seolah dia tidak percaya bahwa dia benar-benar tertidur dengan bersandar di bahu Wang Xiaolong. "Kakak Wang, aku." Sik Xiao Fei tersipu malu, merasa canggung.
Tidak apa-apa. Wang Xiaolong menggoda, mampu menjadi bantal untuk kecantikan sepertimu adalah fantasi seumur hidup banyak pria. Ini hanya membuat wajah kecil si Xiao Fei menjadi lebih merah. Bab 442, menyempurnakan naga ilahi primordial. Setelah dia selesai melihat bintang-bintang dengan si Xiao Fei, Wang Xiaolong pergi mencari Zhao Su dan Zheng Fu untuk hal-hal yang perlu ditangani sebelum memulai kultivasi tertutupnya. Kali ini, dia akan memurnikan naga ilahi purba dan sejujurnya dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena itu, dia memperingatkan si Xiao Fei dan dua pelayannya serta Lil Tian untuk tidak keluar dari markas gerbang Asura jika memungkinkan. Mendengar bahwa Wang Xiaolong hendak berkultivasi tertutup untuk waktu yang tidak terbatas, Lil Tian merajuk, cemberut mulutnya. Dia sangat enggan, karena dia tidak akan bisa makan daging panggang yang enak untuk waktu yang lama. Melihat reaksi Lil Tian, Wang Xiaolong tertawa, kamu juga harus berusaha untuk berlatih, ketika kakak laki-laki keluar dan kamu menunjukkan peningkatan dalam kultivasimu, aku akan memanggang 100 tiran boar untukmu. 100. Mata Lil Tian berbinar seperti permata. Dia mengangguk berat, jangan khawatir, kakak, aku pasti akan berlatih keras. Setelah mengatakan apa yang dia butuhkan, Wang Xiaolong menghilang ke dalam kuil Sumi dalam sekejap, menatap 13 naga ilahi purba. Merenung sejenak ketika dia melihat 13 tubuh naga ilahi purba, Wang Xiaolong memutuskan bahwa yang pertama akan dia sempurnakan adalah naga api. Di antara 13 naga dewa purba, naga api dianggap yang paling lemah, energi kekerasan yang terkandung dalam naga aslinya dan esensi darahnya akan lebih sedikit, membuatnya sedikit lebih mudah untuk disempurnakan. Begitu dia memutuskan, Wang Xiaolong duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha, mengeluarkan semua batu roh kelas 1 dari cincin spasial Sao Dongjian dan ZHUji. Dia menumpuknya di tengah dan memulai formasi susunan. Menambahkan batu roh kelas 1 dari kedua cincin spasial, jumlahnya hampir 1000, cukup untuk menjaga formasi 10 Buddha berjalan selama beberapa hari. Dengan formasi 10 Buddha sebagai dukungan, itu akan mengurangi kesulitan yang akan dihadapi Wang Xiaolong saat menyempurnakan naga api. Hampir seketika, energi Buddhisme yang kaya meledak dari formasi 10 Buddha. Wang Xiaolong dengan cepat menelan ke-8 batang rumput Dewa Naga, menjalankan taktik Asura, membuka mulutnya ke arah naga api dan menghirup melalui mulutnya. Beberapa utas naga sejati merah dan esensi darah melayang keluar dari naga api menuju Wang Xiaolong, mengebor ke tubuhnya. Begitu esensi naga api memasuki tubuh Wang Xiaolong, kumpulan energi yang mengkhawatirkan mulai mengaum di setiap bagian tubuhnya seperti lapisan gelombang yang marah. Ledakan energi kekerasan yang tiba-tiba membuat Wang Xiaolong gemetar. Esensi sejati naga api ini mirip dengan 10.000 tahun magma geosentris, membakar semua yang dilewatinya. Panas. Panas sekali. Sampai-sampai Wang Xiaolong merasa jiwanya terbakar, hanya itu yang bisa dia rasakan. Tetap saja, tubuh Wang Xiaolong ditempa dan dibangun kembali oleh mutiara naga dan esensi naga sejati. Itulah mengapa panas seperti esensi sejati naga api, ia tidak dapat melelehkan tubuh Wang Xiaolong. Jika itu adalah alam Saint Orde keempat lainnya selain Wang Xiaolong, sebelum waktu satu nafas habis, orang itu sudah berubah menjadi tumpukan abu, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Meski begitu, melihat dari kejauhan, Wang Xiaolong tampak seperti pria yang dicelupkan ke dalam api cair. Permukaan tubuhnya memuntahkan untaian cahaya merah menyala, rambut, alisnya, setiap bagian tubuhnya tampak terbakar, berubah menjadi bara api. Asap merah api keluar dari lubang hidung dan lubang telinganya. Untungnya, 8 batang rumput Dewa Naga yang ditelan Wang Xiaolong sebelumnya melunakkan energi kekerasan yang terkandung dalam esensi sejati naga api, jika tidak, dia akan mengalami rasa sakit yang lebih besar. Wang Xiaolong terus menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, mendorong dirinya sendiri untuk menjalankan siklus taktik Asura demi siklus, menyempurnakan energi esensi sejati dari naga api. 1 hari berlalu. 2 hari berlalu. Setengah bulan berlalu. Lapisan bara api yang menyelimuti Wang Xiaolong tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga tumbuh sedikit lebih kuat. Sekarang, permukaan kulit Wang Xiaolong seperti kristal, berkilau cerah.
1 bulan berlalu, namun bara merah yang mempesona itu semakin kuat, sedangkan Wang Xiaolong tampak berubah menjadi patung kristal api. Setengah tahun berlalu. Cahaya bercahaya yang menyelimuti Wang Xiaolong menerangi seluruh kuil Sumi. Siluet Wang Xiaolong tidak lagi terlihat. Tiba-tiba, suatu hari, di lautan bara merah yang bercahaya ini, bayangan merah menyala muncul, semakin jelas dalam hitungan detik. Pada akhirnya, bayangan itu berubah menjadi naga api. Kesadaran Wang Xiaolong perlahan kabur menjadi kabur, jatuh ke dalam tidur nyenyak di mana dia bermimpi bahwa dia berubah menjadi naga api dewa primordial sejati, melompat dengan gembira di lautan api. Cahaya berbintik-bintik muncul di penglihatannya, secara bertahap tumbuh semakin besar. Ketika titik-titik kecil cahaya bergabung, mengisi seluruh dunianya dengan cahaya terang yang megah, Wang Xiaolong terbangun. Membuka matanya, sebuah penglihatan memikat berwarna merah cerah memenuhi pandangannya, membentuk aliran api tepat di depannya. Wang Xiaolong menggerakkan tangannya dan seekor naga api menari mengikuti gerakan tangannya. Energi esensi api murni seperti itu. Wang Xiaolong saat ini mampu mendeteksi energi elemen api paling murni yang tersembunyi di lapisan ruang terdalam di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kemudian, dia dengan cepat memindai situasi di dalam laut ki miliknya. Di dalam laut ki-nya, ki pertempurannya melonjak dengan semangat, menderu dengan momentum. Jika di masa lalu, laut ki-nya mirip dengan sungai besar, dan sekarang telah berevolusi menjadi laut. Alam Saint Orde kelima. Wang Xiaolong menerobos dari pertengahan alam Saint Orde keempat ke alam Saint Orde kelima, di atas itu, kultivasinya berada di puncak alam Saint Orde kelima awal. Puncak alam Saint Orde kelima awal. Memasuki alam Saint tingkat menengah, setiap kemajuan kecil mewakili tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Di ranah Xiantian, diperlukan pertempuran yang berat bagi prajurit Orde keempat Xiantian untuk memenangkan Orde kelima Xiantian. Pada kenyataannya, itu bisa dianggap tidak dapat direalisasikan kecuali itu adalah seorang jenius seperti Wang Xiaolong yang memiliki bakat bela diri kembar yang luar biasa. Ketika datang ke perbedaan kekuatan tingkat alam Saint, kesenjangan dalam kekuatan bahkan lebih menonjol. Seseorang hampir tidak dapat mengukur berapa banyak kekuatan Wang Xiaolong telah meningkat dibandingkan dengan sebelum dia melakukan latihan tertutup. Xiehwi Wang Xiaolong yakin bahwa, dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menghadapi puncak Xiehwi dari Saint Order ke-6 dalam pertempuran. Memeriksa perubahan di tubuhnya, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa setelah memurnikan naga api ilahi purba, kekuatan spiritualnya melonjak setidaknya 6 hingga 7 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan fisiknya, pembuluh darah dan meridiannya jauh lebih keras, sebanding dengan urat naga purba. Setelah mendapatkan pemahaman tentang perubahan pada tubuhnya, Wang Xiaolong keluar dari kuil Sumi. Selanjutnya akan mengirim Xiao Fei dan pelayannya kembali ke kerajaan Buddha terberkati. Aku bertanya-tanya berapa banyak batang rumput Dewa Naga yang ada di dalam ruang harta karun Kekaisaran Buddha terberkati. Wang Xiaolong merenung pada dirinya sendiri, jika ada 16 batang, dia bisa memperbaiki 2 naga dewa primordial lainnya. Pada saat itu, kekuatan Wang Xiaolong akan berlipat ganda, bahkan 3 kali lipat. Jika dia bertemu dengan Xiehwi lagi, dia bisa dengan mudah meratakan bajingan itu menjadi daging cincang. Meskipun rumput Dewa Naga sangat berharga, jika Wang Xiaolong mengajukan permintaan, si Fantian pasti akan memberikannya kepada saudara muda ini. Wang Xiaolong sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Semua orang senang melihat Wang Xiaolong keluar dari latihan tertutup. Saat Lil Tian melihat Wang Xiaolong, dia berlari dan melingkari kaki Wang Xiaolong, menyatakan, "Kakak, aku berlatih sangat keras dalam 7 bulan ini." Si kecil segera melepaskan auranya setelah mengatakan itu. Hasilnya sedikit mengejutkan Wang Xiaolong. Sebelum dia masuk ke praktik tertutup, kultivasi Lil Tian berada di puncak dunia Saint Orde ketiga, dan sekarang dia sudah menjadi Orde keempat. Baru sekarang Wang Xiaolong menyadari bahwa bakat kultivasi Lil Tian mirip dengan monyet tunggu kecil, sama menakutkannya. "Bagus, malam ini aku akan memanggang 100 tiran boar hanya untukmu." Wang Xiaolong tertawa.
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa lelaki kecil itu mengingatkannya akan janjinya sebelum memasuki latihan tertutup 100 tiran boars panggang itu. Seperti yang diharapkan, wajah Lil Tian menjadi cerah segera setelah mendengar apa yang dikatakan Wong Xiaolong, melompat-lompat kegirangan. Melihat kejenakaannya yang kekanak-kanakan, Si Xiao Fei dan yang lainnya tertawa, dipengaruhi oleh suasana hati si kecil yang baik. Malam itu berlalu dengan riang, dipenuhi dengan aroma daging yang enak, anggur yang enak, dan teman-teman yang hebat. Ketika pagi tiba keesokan harinya, Zhao Su, Zhang Fu, dan sekelompok ahli gerbang Asura mengucapkan selamat tinggal kepada Wong Xiaolong, Si Xiao Fei, dan dua pelayannya saat mereka berjalan kembali ke kerajaan Buddha terberkati. Bab 443, kembali ke Kekaisaran Buddha terberkati. 1 bulan setelah kelompok berangkat dari markas gerbang Asura, kelompok 4 Wong Xiaolong dan Si Xiao Fei akhirnya mencapai tepi luar hutan binatang iblis. Memotong hutan binatang iblis akan menghemat banyak waktu perjalanan mereka kembali ke kerajaan Buddha terberkati. Namun, saat berjalan melintasi hutan binatang iblis, kelompok itu menemui beberapa masalah kecil. Binatang setan yang berada di hutan tampak lebih jengkel dan kejam dari sebelumnya. Di atas itu, binatang setan itu secara aktif berkeliaran bukannya tinggal di wilayah mereka sendiri. Kelompok Wong Xiaolong telah melakukan segala upaya untuk melewati binatang iblis itu secara tidak langsung, melakukan yang terbaik untuk tidak mengingatkan mereka. Meski begitu, mereka masih bertemu dengan beberapa kawanan binatang iblis. Untungnya, kawanan binatang iblis itu adalah binatang iblis yang lebih umum, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan tingkat Xiantian, sangat sedikit yang terdiri dari tingkat alam Saint. Meskipun jumlah mereka tinggi, itu tidak menimbulkan masalah besar bagi pihak Wong Xiaolong. Hanya saja pertempuran kecil itu menunda kemajuan mereka. Untuk menyeberangi hutan binatang iblis, keempatnya benar-benar menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Sedangkan terakhir kali Wong Xiaolong bersama Zhao Su dan Zhang Fu, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Ketika kelompok itu meninggalkan hutan binatang iblis, pelayan Xiaorou menepuk dadanya saat dia bernapas lega. Binatang iblis itu, mengapa mereka tiba-tiba menjadi gila? Aku ingin tahu apa alasannya. Pembantu Xiao Yue setuju, untungnya, Yang Noble Wong bersama kita kali ini, kalau tidak kita tidak akan berhasil melewati hutan. Dalam perjalanan, mereka benar-benar bertemu dengan binatang iblis tingkat alam Saint 3 kali, terlebih lagi, yang terkuat setara dengan ahli alam Saint Orde ketiga. Si Xiao Fei membayangkan akhir mereka yang tidak manusiawi dan brutal jika mereka ditangkap oleh binatang iblis itu jika bukan karena Wong Xiaolong, ketakutan mencengkeram hatinya. Di masa lalu, Si Xiao Fei tidak pernah berkelana keluar dari kerajaan Buddha terberkati. Merasa bangga dengan kekuatannya, dia percaya bahwa kekuatannya dianggap tingkat atas bahkan di antara para ahli jenius dunia. Namun, pengalaman baru-baru ini membuktikan betapa piciknya dia, seperti seekor katak yang melihat langit luas dari dasar sumur. Melintasi hutan binatang iblis kali ini memperkuat tekadnya untuk meningkatkan kekuatannya, lebih berupaya dalam kultivasinya. 3 hari kemudian, keempat orang itu akhirnya tiba di kota kerajaan Buddha terberkati. Memasuki kota Kekaisaran Buddha yang terberkati, melihat lingkungan yang akrab di sekitarnya, wajah indah Si Xiao Fei tersenyum lebar, membuat semua orang yang lewat menjadi linglung. Si Xiao Fei jarang keluar dari istana pada hari-hari biasa, dan meskipun dia akan melakukan perjalanan ke kuil Buddha terberkati setiap tahun, tidak banyak orang yang tahu seperti apa putri kekaisaran itu. Kecantikan Si Xiao Fei secara alami memicu hati penuh nafsu dari banyak murid keluarga besar di kerumunan. Nona, yang ini namanya ZHU Wuneng, 1. Seorang anggota murid keturunan utama keluarga ZHU, seorang pria muda dengan ketampanan yang lumayan mendekati Si Xiao Fei dengan 2 penjaga mengikuti di belakangnya. Menutup kipas batu giok di tangannya dengan jentikan dramatis, dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang flamboyan kepada Si Xiao Fei. ZHU Neng Si Xiao Fei langsung tertawa cekikikan, gemuruh tawa yang jernih mirip dengan mutiara yang jatuh ke dalam mangkuk batu giok, itu adalah musik di telinga. ZHU Neng? Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya ke dalam,
Nama ini benar-benar membuat orang berpikir dengan cara yang salah. Seorang pria bisa mengatakan apa saja kecuali fakta bahwa dia tidak mampu. Nama pemuda itu mengingatkan Wang Xiaolong pada Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas, ZHU Ji. Hanya ada satu perbedaan karakter antara nama kedua orang ini. ZHU Neng dan murid-murid di dekatnya tampak seperti kehilangan jiwa menyaksikan Si Xiao Fei tertawa. Jadi, ini Yang Nobe ZHU, bolehkah aku tahu masalah apa yang dimiliki oleh Yang Nobe ZHU? Si Xiao Fei berhenti tertawa dan bertanya. Dia telah mendengar tentang keluarga ZHU, mereka dapat dianggap sebagai salah satu keluarga yang lebih mapan di kota Kekaisaran Buddha terberkati. Mendengar suara Si Xiao Fei, ZHU Neng kembali sadar, memasang wajah tersenyum ramah, dia bertanya, bolehkah saya bertanya ke mana tujuan Nona? Apakah Anda mungkin sudah makan? Yang ini tahu tempat bagus bernama First Dream Restaurant, anggur dan hidangan mereka sangat enak dan ingin mengundang 3 miss untuk makan. 3 rindu. Langsung mengesampingkan Wang Xiaolong sebagai tidak ada. Makna dan niat ZHU Neng sangat jelas, dia hanya mengundang ketiga wanita muda itu. Tapi bibir Si Xiao Fei melengkung menjadi senyuman, jari ramping menunjuk ke arah Wang Xiaolong. ZHU mulia muda, sungguh disayangkan. Yang Nobel Wang ini telah menyampaikan undangannya kepada kami sebelumnya, kami akan pergi ke rumah Buddha. Baru saat itulah ZHU Neng melirik Wang Xiaolong. Dia selalu percaya diri dengan penampilannya, tetapi ketika dia melihat Wang Xiaolong, dia tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan dia. Lebih buruk lagi, dia benar-benar mendapati dirinya tampak seperti kepala babi di sebelah Wang Xiaolong. Kakak ini. ZHU Neng mengambil langkah mengintimidasi ke arah Wang Xiaolong, tetapi saat dia hendak berbicara lebih banyak, Wang Xiaolong mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah patung batu tidak jauh dari jalan. Seketika, patung batu itu diledakkan menjadi debu, berhamburan di jalan. Patung batu besar itu setinggi 2 pria dewasa, terbuat dari batu granit yang sangat tahan lama. ZHU Neng menatap bengong ke tirai debu yang melayang ke tanah. Satu-satunya sisa dari patung batu besar itu, wajahnya memucat, lalu menjadi pucat pasi. Patung itu terbuat dari batu granit, bahkan jika Grand Elder keluarga ZHU mengerahkan kekuatan penuh dalam serangan telapak tangan, dia tetap tidak akan bisa menghancurkannya menjadi bubuk debu. Belum lagi, pemuda itu hanya menggunakan satu jari. Murid-murid berkumpul hampir ngompol di celana. Ayo pergi. Wang Xiaolong berkata kepada ketiga wanita muda itu. Untuk menyelamatkan dirinya dari murid keluarga yang merepotkan ini, Wang Xiaolong memutuskan untuk menunjukkan sedikit kekuatannya sebagai pencegahan. Lama setelah keempatnya pergi, ZHU Neng masih berakar di tempat yang sama. Bangsawan muda. Salah satu penjaga yang bersamanya mendekat, memanggilnya. ZHU Neng kembali sadar, dan segera merasakan kelembapan yang lengket di punggungnya. 2 jam kemudian, Wang Xiaolong, Si Xiao Fei, Xiao Ru, dan Xiao Yue tiba di istana Buddha terberkati. Kedatangan Wang Xiaolong membuat suasana istana memanas. Belum lama sejak terakhir kali Wang Xiaolong melewati Kekaisaran Buddha terberkati, namun, reputasi dan prestise Wang Xiaolong saat ini telah jauh melampaui waktu itu. Memukul mundur Limolin dan sekelompok tetua Templar Dewa dalam pertempuran alun-alun Asura, menggantikan posisi penguasa gerbang Asura, di atas segalanya adalah pertempuran kota Dewa Kosmos di mana Wang Xiaolong seorang diri masuk ke kota dan bertarung melawan banyak Dewa Kosmos pakar kultus. Berita itu bahkan telah menyebar ke 17 kerajaan benua angin salju. Karena itu, Wang Xiaolong menjadi calon suami yang ideal untuk semua gadis muda di benua angin salju, seperti halnya Si Xiao Fei yang tak terhitung jumlahnya menjadi subjek keinginan para jenius muda. Menjelang kedatangan adik muda ini, Si Fantian benar-benar gembira. Saat dia melihat Wang Xiaolong, Si Fantian berjalan dan menepuk pundak Wang Xiaolong. Kido, kamu melakukannya dengan baik. Di seluruh dunia martial spirit, bisa menerima pujian setinggi itu dari Kaisar Kekaisaran Buddha terberkati, mungkin Wang Xiaolong adalah satu-satunya. Bayi perempuanku ini benar-benar menyusahkanmu akhir-akhir ini, Si Fantian menyatakan. Ayah. Mendengar perkataan ayahnya, Si Xiao Fei langsung cemberut dan merajuk.
Si Fantian tertawa terbahak-bahak melihat reaksinya. Lihat dirimu, aku belum mengatakan apa-apa, tapi kamu sudah merajuk. Sepertinya aku harus menyerahkanmu pada junior brother Wang. Kata-kata si Fantian dibubuhi sindiran ganda, wajah si Xiaofei menjadi merah seperti apel saat dia melirik Wang Xiaolong dengan sembunyi-sembunyi. Si Fantian memerintahkan agar jamuan disiapkan, mengundang Wang Xiaolong. Selama perjamuan, saudara murid berbicara dan tertawa riang. Setelah 3 putaran anggur, Wang Xiaolong meletakkan cangkirnya, berkata, "Kakak senior, kali ini, selain mengirim Xiaofei kembali ke Kekaisaran Buddha terberkati, saya punya permintaan, semoga saya bisa mendapatkan sesuatu dari kakak senior." Si Fantian juga meletakkan cangkir anggurnya, tersenyum, "Mengapa kamu bertingkah seperti orang asing? Apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Saya mendengar dari Xiaofei bahwa Anda memiliki beberapa rumput Dewa Naga di dalam ruang harta Buddha terberkati." Wang Xiaolong berkata dengan lugas. "Kamu ingin rumput Dewa Naga?" Si Fantian terkejut. Hati Wang Xiaolong jatuh melihat ekspresi si Fantian, dia berharap sesuatu seperti apa yang terjadi dengan keluarga Qin, bahwa seseorang membelinya atau diberikan kepada orang lain tidak terjadi. Si Fantian melanjutkan, "Saya tidak tahu saudara muda membutuhkan rumput Dewa Naga, memang ada beberapa di dalam ruang harta Buddha terberkati saya, tetapi tidak banyak yang tersisa, hanya tersisa 17 batang. Tahun-tahun ini, saya telah menggunakan beberapa untuk memurnikan beberapa pelet obat. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan menyelamatkan mereka." Dia sudah menunjukkan orang-orang untuk pergi ke ruang harta karun untuk mengambil 17 batang rumput Dewa Naga untuk Wang Xiaolong saat dia mengatakan ini. 17 batang. Hati Wang Xiaolong hampir melompat kegirangan, berulang kali mengucapkan terima kasih kepada si Fantian. Si Fantian berseri-seri, "Bukankah sudah kubilang, kau dan aku tidak perlu terlalu sopan." Dengan nada main-main, dia menambahkan, "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, memberi saya beberapa pil naga ilahi akan luar biasa." Bab 444, Lembah Naga Racun. Mendengar bahwa senior brother si Fantian menginginkan beberapa Divine Dragon Pills, Wang Xiaolong mengeluarkan sisa 20 Divine Dragon Pill, Water Fire Pill, Reverse Dragon Pill dan lainnya dari Asura Ring tanpa sepatah kata pun dan memberikannya kepada kakak seniornya meskipun mengetahui bahwa dia hanya bercanda. Jika kakak seniornya bisa mengambil semua rumput Dewa Naga dari ruang harta karun karena dia tidak bisa pelit membalas, bukan begitu? Si Fantian dan para ahli kerajaan Buddha yang terberkati menatap dengan bodoh pada 20 keping pelet roh tingkat dewa, mulut ternganga. "Saudara muda, ini." Si Fantian merasa malu. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, tersenyum ketika dia berkata, "Bukankah kakak senior baru saja mengatakan bahwa di antara kita tidak perlu banyak kesopanan?" Si Fantian santai, "Baiklah, kakak senior akan menerimanya," kata si Fantian. Tidak lagi menolak, dia membuang 20 butir pelet itu. Beberapa saat kemudian, orang yang diinstruksikan si Fantian untuk membawa 17 batang rumput Dewa Naga dari ruang harta kembali, berbaris di depan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong hampir gila menatap 17 batang rumput Dewa Naga. Beberapa saat kemudian, dia menyimpan semuanya di cincin Asura. 17 batang rumput Dewa Naga. Itu cukup baginya untuk memurnikan 2 naga ilahi purba. Wang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Perjamuan berlangsung sampai larut malam sebelum semua orang bubar. Berdiri di tengah halaman kediaman istana yang diatur oleh si Fantian untuknya, suasana hati yang tiba-tiba melanda Wang Xiaolong dan dia mulai berlatih seni bela diri yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya di halaman, dari Ether Alpolm hingga Van Kubishing Devil Fist. Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran, sebagai tamu yang baru tiba, Wang Xiaolong tidak cukup tebal untuk memasuki periode latihan tertutup yang lama untuk menyempurnakan naga ilahi purba. Dengan 17 batang rumput Dewa Naga di tangan, Wang Xiaolong tidak merasa begitu cemas sehingga dia tidak bisa menunggu 1 atau 2 hari. Setelah dia menyelesaikan 1 putaran semua seni bela diri yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, Wang Xiaolong mengeluarkan sepotong batu darah kerajaan neraka dan menjalankan taktik Asura untuk menyerap energi berkualitas tinggi yang melimpah di dalamnya. Hari-hari ini,
Taktik Asura Wong Xiaolong meningkat dengan kecepatan luar biasa, dia telah memasuki tahap ke-6 dan mulai memahami tepi tahap pertengahan ke-6. Setelah taktik Asura Wong Xiaolong maju ke tahap ke-7, perubahan akan terjadi pada ki pertempuran Asura di tubuhnya. Transformasi ini termasuk Asura Fisik Wei dan Wings of Demon miliknya. Malam berlalu dalam kesunyian yang sunyi. Keesokan paginya, matahari bersinar terang dan cemerlang saat Wong Xiaolong keluar dari kamarnya. Saat Wong Xiaolong melangkah keluar, Sik Xiao Fei sudah berjalan ke halaman rumahnya, menanyakan apakah Wong Xiaolong punya waktu untuk berjalan-jalan di jalanan. Berjalan-jalan di jalanan? Wong Xiaolong menatap Sik Xiao Fei dengan ekspresi kosong. Kepala Sik Xiao Fei menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Aku telah berjalan-jalan di sekitar kota selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Wong Xiaolong dibuat terdiam. Bukankah kakak seniornya terlalu ketat dengan putrinya? Tanda seru. Tidak heran ketika dia bepergian ke benua Star Cloud, Sik Xiao Fei ingin mengikuti dan melihat-lihat. Pada akhirnya, dia mengangguk. Dia berencana untuk pergi keluar. Awalnya, Sik Xiao Fei takut Wong Xiaolong tidak akan setuju, tetapi melihat bahwa Wong Xiaolong benar-benar setuju, wajahnya berkembang menjadi senyum cerah, bahkan berjingkat ke depan untuk mencium pipinya. Sebelum Wong Xiaolong dapat bereaksi, Sik Xiao Fei yang tersipu berlari jauh, suaranya melayang ke telinganya, "Kakak Wong, terima kasih. Aku akan bersiap-siap." Melihat Sik Xiao Fei yang bingung melarikan diri, Wong Xiaolong tersadar. Menggelengkan kepalanya, jari-jarinya menelusuri tempat yang dicium Sik Xiao Fei, aroma yang melekat padanya tetap ada. Ini membuat Wong Xiaolong memikirkan Lilu. Beberapa saat kemudian, Sik Xiao Fei yang siap kembali dengan Xiao Rou dan Xiao Yue, berdiri di depan Wong Xiaolong. Sik Xiao Fei berubah menjadi gaun panjang berwarna hijau pastel, dan meskipun dia tidak menggunakan banyak pemerah pipi, kecantikan alaminya cukup memesona sehingga orang tidak mau mengalihkan pandangan mereka. "Kakak Wong, ayo pergi." Melihat Wong Xiaolong menatapnya dengan sedikit bingung, Sik Xiao Fei mendesak. "Oh?" Wong Xiaolong tersentak kembali ke akal sehatnya. Perasaan tak berdaya muncul di dalam, kebijaksanaan kuno mengajarkan bahwa wanita cantik adalah akar masalah. Ini memang benar, seorang wanita yang terlalu cantik belum tentu merupakan hal yang baik. Wong Xiaolong dapat memprediksi situasi di jalanan nanti, pasti akan ada banyak masalah lain. Seperti yang diharapkan, ketika mereka berempat berjalan di jalanan, beberapa murid keluarga besar yang menganggap diri sendiri yang sangat percaya diri dengan ketampanan mereka yang luar biasa pasti mendekati mereka untuk membangun hubungan baik. Naga ilahi mulia muda kita Wong Xiaolong hanya bisa mengambil peran sebagai seorang angkuh. Di penghujung hari, Wong Xiaolong telah kehilangan hitungan berapa kali dia mengekspos kekuatan untuk menghalangi murid-murid keluarga besar yang sangat tampan itu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semua orang terhalang oleh unjuk kekuatan Wong Xiaolong untuk pertama kalinya. Misalnya, seorang murid keluarga Wu bernama Wu Zhengyi. Wu Zhengyi mencibir saat dia menatap Wong Xiaolong dengan mata merendahkan, "Yo bocah, seorang budak yang sangat sedikit. Nonamu masih belum mengatakan apa-apa, mengapa kamu mengudara di depanku?" Xiao Rou dan Xiao Yue mencengkeram mulut mereka dengan berlebihan menonton Wu Zhengyi. Tatapan mereka membingungkan Wu Zhengyi. Sik Xiao Fei mengerutkan kening, dan jejak kemarahan melintas di wajahnya. Wong Xiaolong belum bertindak, tetapi telapak tangannya telah memukul Wu Zhengyi melintasi angkasa, mengirimnya terbang ke udara tinggi dengan selusin jungkir balik sebelum jatuh ke tanah. "Kakak Wong, aku." Sik Xiao Fei menghadapi Wong Xiaolong. Hatinya tidak nyaman karena Wong Xiaolong dimarahi karena dia melindunginya. "Tidak apa-apa." Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Di istana Buddha terberkati, mendengar laporan bawahannya, si Fantian memandang Li Mengle, "Ini adalah pertama kalinya bayi perempuan kami benar-benar memukul seseorang karena laki-laki." Li Mengle tersenyum, "Bukankah aku sama di masa lalu?" Si Fantian menghela nafas pelan. "Tapi kami tidak tahu bagaimana perasaan saudara muda Wang tentang Xiao Fei kami," kata Li Mengle. Si Fantian tidak khawatir tentang ini adalah masalah antara dua orang, tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi aku tahu,
kakak muda memiliki kesan yang baik pada bayi perempuan kita. Bukankah kita juga memulai dari kesan yang baik? Dewa Templar itu, apa yang mereka lakukan sekarang? Li Meng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mereka telah menjaga profil rendah, kata si Fantian, tetapi ketenangan ini membuat kegelisahan di hati si Fantian semakin kuat. Itu mirip dengan ketenangan sebelum badai. Dia punya firasat, ketika badai kotoran menghantam, itu akan datang dengan cepat dan keras, menarik seluruh benua angin salju ke dalamnya, juga kerajaan Buddha terberkati. Hari berlalu dengan cukup cepat. Matahari terbenam saat senja, memantulkan sinar terakhir hari itu memiliki keindahan yang tak bisa dijelaskan. Setelah seharian melakukan tugas angkuh, Wang Xiaolong akhirnya kembali ke halaman rumahnya di Istana Buddha terberkati. Mendapat kabar tentang kepulangannya, si Fantian secara pribadi datang untuk mengundang Wang Xiaolong untuk makan malam. Melihat si Fantian datang sendiri, Wang Xiaolong merasa tidak enak menolak. Selama perjamuan, si Fantian tiba-tiba berkata, "Wu Zengyi itu, saya sudah memberitahu patriark keluarga Wu untuk menjaganya." Wang Xiaolong melambaikan tangannya, mengatakan itu bukan masalah besar. "Saudara muda, apakah kamu masih membutuhkan rumput Dewa Naga?" Si Fantian tiba-tiba melompat ke topik lain. Menangkap makna yang mendasari kata-kata si Fantian, Wang Xiaolong sangat senang. "Apakah kakak senior tahu di mana saya dapat menemukan lebih banyak rumput Dewa Naga?" Si Fantian terkekeh, "Itu benar. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya pergi ke benua 10 arah, rumput Dewa Naga di ruang harta Buddha terberkati saya dikumpulkan dari tempat yang disebut Lembah Naga Racun ketika saya berada di benua 10 arah. Meskipun saya tidak memasuki bagian yang lebih dalam dari Lembah Naga Racun, saya pikir seharusnya ada beberapa di dalamnya." Ini adalah berita bagus untuk Wang Xiaolong. Dia tidak menyangka rumput Dewa Naga si Fantian berasal dari Lembah Naga Beracun 10 arah benua. Tapi, udara di Lembah Naga Racun penuh dengan racun yang lebih kuat bahkan bisa membuat ahli alam sen tingkat tinggi tidak berdaya. Belum lagi, tanahnya subur, dengan banyak serangga dan binatang buas beracun, beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang luar biasa. Si Fantian bertanya lagi, "Apakah saudara muda benar-benar ingin pergi?" Bab 445, menyempurnakan naga ilahi primordial lainnya. Wang Xiaolong mengerti bahwa kakak seniornya membujuknya untuk kebaikannya sendiri, namun, jika benua 10 arah memiliki rumput Dewa Naga yang dia butuhkan, Wang Xiaolong bertekad untuk melakukan perjalanan. Dia menghadapi si Fantian sambil berkata, "Rumput Dewa Naga ini sangat penting bagiku, oleh karena itu perjalanan ke benua 10 arah ini tidak bisa dihindari." Mendeteksi keyakinan dalam suara Wang Xiaolong, si Fantian tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Selanjutnya, si Fantian menceritakan pengalamannya ketika dia berkelana ke Lembah Naga Racun sehingga Wang Xiaolong memiliki pemahaman minimal tentang tempat itu. Wang Xiaolong diam-diam mencatat semua yang dikatakan kakak seniornya. Pada awalnya, dia berencana untuk tinggal di kerajaan Buddha terberkati untuk memurnikan 2 naga ilahi purba, tetapi mengetahui bahwa ada rumput Dewa Naga di benua 10 arah, Wang Xiaolong mengubah rencananya. Setelah tinggal selama 2 hari lagi di Istana Buddha terberkati, Wang Xiaolong berangkat ke benua 10 arah. Ketika dia pergi, si Xiao Fei berjalan bersamanya sampai 10.000 li di luar kota Kekaisaran Buddha terberkati. Saat dia berbalik untuk pergi, si Xiao Fei tiba-tiba memeluknya, bersumpah, "Kakak Wang, aku akan berlatih keras." Kemudian dia berbalik dan pergi. Wang Xiaolong melihat sekilas keengganan dan kesedihan di matanya. Beberapa waktu kemudian ketika Wang Xiaolong berbalik dan terbang ke udara, bergerak lebih jauh dari kota Kekaisaran Buddha terberkati. Sebelum pergi ke 10 arah benua, Wang Xiaolong memutuskan untuk membuat jalan memutar kecil menuju ruang rahasia di bagian bawah Broken Tiger Rift untuk melihat keluarganya. Sudah lama sejak dia meninggalkan ruang rahasia dan Wang Xiaolong bertanya-tanya apakah orang tua dan saudara kandungnya baik-baik saja. Selain itu, dia berencana untuk memurnikan 2 lagi naga ilahi purba di ruang rahasia kekudusan terkemuka. Terbang sepanjang jalan, Wang Xiaolong mencapai ruang rahasia Eminent Holiness 5 hari kemudian. Kembalinya Wang Xiaolong langsung membawa keceriaan dan keaktifan di ruang Eminent Holiness, suara tawa memenuhi udara.
Dalam waktu kurang dari setahun sejak Wong Xiaolong pergi, semua orang telah meningkat pesat. Adik laki-lakinya Wong Xiaohai sudah menjadi Xiantian Orde kedua, Fei Hou telah memasuki ranah Xiantian Orde ketiga dan merupakan puncak ahli ranah Xiantian Orde ketiga awal, sedangkan Marsekal Hou Tian telah mencapai ranah Xiantian Orde keempat. Setelah mengambil alih 100 Raja Hantu dan yang diberikan oleh Wong Xiaolong, kekuatan Yeu Ming saat ini telah mencapai batas-batas Saint setengah puncak. Meskipun dia belum menerobos ke alam Saint, itu hanya masalah waktu. Orang tuanya, Wong Peng dan Suyan, terlihat semakin awet muda dengan pelet roh dan ramuan yang diberikan oleh Wong Xiaolong. Meskipun kedua kultivasi mereka mandek di puncak Houtian Orde ke-10 akhir, rata-rata ahli ranah Xiantian Orde pertama bukanlah lawan mereka. Adik perempuannya, Wong Min dan Guo Tai sama-sama maju satu urutan, sedangkan keponakannya, Guo Xiaofan, tumbuh jauh lebih tinggi. Pada usia 7 tahun, semangat bela diri si kecil terbangun dan dia mulai mengolah ki pertempuran. Apa yang mengejutkan Wong Xiaolong adalah bahwa semangat bela diri Guo Xiaofan adalah semangat bela diri bakat yang luar biasa, meskipun hanya semangat bela diri kelas 11 tingkat pertama. Dengan bimbingan Wong Xiaolong, Guo Xiaofan memiliki peluang bagus untuk menembus Salam Saint. Setelah menghabiskan 10 hari tanpa beban dan santai bersama keluarga, Wong Xiaolong sekali lagi melakukan latihan tertutup untuk menyempurnakan naga ilahi purba. Kali ini, Wong Xiaolong berencana untuk menyempurnakan naga air ilahi purba. Seperti naga api, naga air menempati peringkat paling bawah di antara 13 naga suci purba yang dimiliki Wong Xiaolong, yang membuat proses pemurnian menjadi lebih mudah. Dia duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha setelah menelan 8 batang rumput Dewa Naga. Menarik napas, Wong Xiaolong membuka mulutnya dan mulai menghisap elemen air biru samar esensi naga sejati saat perlahan melayang keluar dari mayat naga air Dewa Purba, berasimilasi ke dalam tubuh Wong Xiaolong. Pada kontak pertama, energi yang luar biasa mengalir ke setiap sudut tubuh Wong Xiaolong, sangat dingin. Ini adalah sensasi pertama Wong Xiaolong. Kemudian, kesejukan menjadi semakin dingin, mirip dengan potongan es berusia ribuan tahun yang tidak dapat dicairkan. Seiring waktu berlalu, kulit, rambut, alis Wong Xiaolong, seluruh tubuhnya membiru. Tepat ketika Wong Xiaolong merasa tidak tahan lagi dengan hawa dingin, energi hangat muncul dari dalam tubuhnya. Sumber energi hangat ini berasal dari esensi sejati naga api ilahi purba yang telah dia sempurnakan. Energi hangat menyebar, mengurangi rasa dingin di dalam tubuhnya, membawa perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Cahaya berwarna biru dan cahaya merah menyala terus menyatu satu sama lain. Seluruh kuil semi bersinar terang dengan lampu biru dan merah yang menyelimuti Wong Xiaolong, sosoknya tidak lagi terlihat. Mirip dengan saat dia memurnikan naga api, Wong Xiaolong memiliki mimpi yang panjang. Dalam mimpi itu, dia berubah menjadi naga air ilahi purba. Waktu berlalu. Wong Xiaolong secara bertahap terbangun pada satu titik. Cahaya biru kristal bersinar di pupilnya saat dia membuka matanya, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi tetesan air yang berubah menjadi lautan biru kecil. Tetesan itu adalah energi elemen air paling murni yang tersembunyi di alam. Dengan lambaian tangannya, tetesan biru itu berkumpul dan berubah menjadi naga air biru, berenang di samudra biru. Ketika tangan Wong Xiaolong berhenti, naga air itu hancur dan menghilang. Setelah memurnikan naga air, Wong Xiaolong menemukan bahwa air dan api sebenarnya saling melengkapi, seperti keseimbangan antara Yin dan Yang. Tubuh esensi naganya sekali lagi ditingkatkan, meski masih sangat lembut. Wong Xiaolong menjalankan ki pertempurannya dan benar-benar mencoba meregangkan tubuhnya, memanjang lebih dari 100 meter. Tidak peduli bagian mana atau arah mana, dia mampu memanjangkan tubuhnya hingga batas tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Itu juga jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli ranah Saint Orde ke-10. Wong Xiaolong tidak membayangkan bahwa akan ada manfaat seperti itu setelah memurnikan naga air ilahi purba. Selain itu, ki pertempurannya menerobos ke alam Saint Orde ke-6, perbedaan besar dari alam Saint Orde ke-5. Esensi sejati dan kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat.
Wang Xiaolong duduk lagi di tengah formasi 10 Buddha beberapa saat kemudian, berencana untuk terus menyempurnakan naga dewa primordial kedua. Yang berikutnya dipilih Wang Xiaolong adalah naga hitam. Di antara 13 naga ilahi purba, naga hitam berada di peringkat tengah dalam hal kekuatan. Dia memilih naga hitam selanjutnya karena salah satu roh bela dirinya adalah naga hitam. Dia percaya bahwa menyempurnakan naga hitam ilahi primordial akan membawa manfaat besar bagi roh bela diri naga hitamnya. Untuk memurnikan naga hitam ini, Wang Xiaolong menelan 9 batang rumput dewa naga yang tersisa sekaligus. Perjalanan waktu mengalir begitu saja. Beberapa helai esensi sejati naga hitam memasuki tubuh Wang Xiaolong. Yang mengejutkan Wang Xiaolong kali ini adalah kenyataan bahwa tidak ada rasa sakit, sebaliknya, dia diliputi kegelapan yang tak berujung. 1 tahun 2 bulan berlalu. Di ruang rahasia yang mulia, Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya menunggu dengan sabar sampai Wang Xiaolong keluar dari latihan tertutupnya. Sebelum memasuki pengasingannya, Wang Xiaolong memberitahu mereka bahwa dia mungkin akan mengasingkan diri selama 14 bulan kali ini. Sekarang, sudah 14 bulan. Saat Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya menunggu Wang Xiaolong keluar, tiba-tiba getaran besar datang dari pintu masuk ruang yang mulia. Wajah semua orang menegang. Apa yang terjadi? Tanya Wang Peng. Patriark Wang, biarkan aku melihatnya. Yeo Ming berkata dengan hormat. Dalam sekejap, dia menghilang, tetapi segera, dia kembali, penuh dengan luka berdarah. Yeo Ming, guru. Wang Peng, Fei Hao, dan semua orang terkejut saat mereka bergegas ke sisi Yeo Ming. Patriark Wang, ini tidak baik. Ruang rahasia yang mulia ini telah ditemukan oleh orang lain. Orang-orang ini berasal dari kota naga salju. Yeo Ming terengah-engah, memuntahkan seteguk darah setelah hampir tidak mengucapkan kata terakhir.